Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Ovi Arfandari, di kuliah Ilmu Hama Tanaman. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas materi tentang eksternal anatomi tubuh serangga. Sudah saya bahas di kuliah sebelumnya bahwa serangga memiliki 3 segmen tubuh utama, terdiri dari bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut. Struktur kepala atau caput serangga terdiri dari 5-7 segmen yang menyatu dan mengandung mata, antena, dan alat mulut. Alat mulut serangga terdiri dari 2 jenis, ada yang namanya mandibulata dan ada yang namanya haustellata, terdapat di bagian bawah. Kepala serangga dapat dibagi menjadi bagian atas kepala yang kita sebut dengan vertex, bagian sisi atau pipi kita sebut dengan gena, bagian depan atau wajah disebut dengan frons, dan di bawah frons terdapat clypeus. Serangga dewasa memiliki 2 jenis mata, yaitu mata majemuk yang terdiri dari banyak faset atau omatidia dan mata dengan 1 faset yang disebut ocelli. Jumlah dan letak ocelli penting dalam identifikasi. Warna yang sama merupakan jenis yang sama pada gambar di sebelah kiri. Berikutnya yang ada di bagian kepala yaitu antena. Terdapat sekitar 14 jenis antena yang ada di serangga. Selanjutnya, struktur toraks dada serangga. Pada toraks merupakan tempat melekatnya sepasang sayap dan 3 pasang tungkai. Di bagian pertama toraks kita sebut dengan protoraks, bagian tengah toraks kita sebut dengan mesotoraks, di bagian belakang terdapat metatoraks. Sayap melekat pada bagian mesotoraks dan metatoraks. Tungkai melekat pada masing-masing toraks. Tungkai pertama ada di protoraks, tungkai kedua ada di mesotoraks, dan tungkai ketiga ada di metatoraks. Serangga memiliki 3 pasang tungkai atau kaki, sepasang pada setiap segmen dada dan umumnya disebut tungkai depan. Yang berada di mesotoraks kita sebut dengan tungkai tengah, dan yang berada di belakang kita sebut dengan tungkai belakang. Setiap pasang tungkai atau kaki dimodifikasi dan penting untuk pergerakan, menangkap mangsa, kawin, dan lain-lain. Selanjutnya ke struktur tungkai serangga. Bagian-bagiannya ada koksa, ada trochanter, ada femur atau paha, ada tibia, dan ada tarsus. Tarsus hampir selalu memiliki 1 atau 2 cakar pada jenis kaki yang digunakan untuk memegang atau menggenggam makanan atau substrat. Pada kuku terdapat struktur menyerupai bantalan yang disebut pulpulus atau aroleum. Contoh tipe tungkai kursorial biasanya digunakan untuk berlari. Ini biasanya ada di kecoa dan kumbang tanah. Struktur tungkai raptorial biasanya untuk menangkap dan memegang mangsa. Ada di ordo Mantodea atau belalang sembah. Tipe tungkai natatorial biasanya untuk berenang. Ini ada di kepik air dan kembang air. Kemudian tipe tungkai fosorial biasanya digunakan untuk menggali tanah. Ini ada di
hewan serangga anjing tanah. Kemudian tipe tungkai saltatorial biasanya untuk melompat ini ada di belalang. Ini adalah struktur sayap serangga yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis yang membentuk suatu struktur. Sayap serangga terbentuk dari helaian-helaian tipis sederhana yang dapat digerakkan karena adanya otot-otot yang melekat di dasar sayap di dalam dinding badan. Bentuk sayap setiap ordo serangga itu berbeda-beda. Jika pada serangga tersebut hanya terdapat sepasang sayap, maka sayap tersebut akan terletak pada mesotoraks. Dan jika ada dua pasang, maka kedua sayap tersebut akan terdapat pada mesotoraks dan metatoraks. Sayap hanya terdapat pada serangga dewasa. Pada serangga dengan metamorfosis tidak lengkap, hanya terlihat bakal sayap di tempat di mana sayap akan terbentuk ketika dewasa. Pada serangga kecil, vena mungkin tidak ada, dan pada beberapa serangga yang sangat kecil seperti tirip, yang panjangnya hanya 1 atau 2 mm, sayapnya berupa pelepah yang mendukung serangkaian bulu halus dan lebih mirip seperti bulu. Ini yang saya katakan tadi, contohnya pada tirip merupakan bulu-bulu halus dan tipis. Ini biasanya pada tawon yang parasitik. Ini pada lalat, ini pas sayap pada kupu-kupu, dan ini pada tawon biasanya. Struktur abdomen serangga terdiri dari 10 bagian. Yang di depan terdapat timpanum, ada tergum di bagian atas, ada sternum di bagian bawah, dan biasanya di bagian belakang itu ada alat reproduksi. Ada tempat meletakkan telur, dan juga ada evipositor. Pada serangga betina terdapat ovipositor, namun pada jantan tidak terdapat ovipositor. Abdomen adalah segmen fungsional ketiga dari tubuh serangga, terletak tepat di belakang toraks, dan setiap segmen abdomen terdiri dari sklerit, dorsal, tergum, sklerit ventral, sternum yang terhubung satu sama lain secara lateral dengan membran pleura. Pada banyak serangga dewasa, terdapat spirakel di dekat membran pleura di setiap sisi dari 8 segmen perut pertama. Di bagian paling belakang abdomen biasanya terdapat anus, dan ada juga epiprok dorsal dan sepasang paraprok lateral. Terdapat juga sepasang organ sensorik, sersi, dan terletak di dekat batas anterior paraproks. Struktur ini adalah reseptor taktil dan biasanya dianggap sebagai primitif karena tidak ada dalam ordo Hemiptera dan ordo yang mengalami metamorfosis Holometabolus. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan bila ada yang ditanyakan dan tidak jelas untuk WhatsApp pribadi ataupun komen di YouTube ini. Terima kasih.